Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami dalam rangka mengerjakan tugas komunikasi data, yaitu tentang antena. Saya sendiri ketua kelompok 6 dari kelompok 6. Nama saya Teo Jendika. Di samping saya ada teman saya, Misbahudin. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 6, nama saya Ahmad Misbahudin Ulhak dan NPM saya 1502100031. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan setelah ini teman saya Frans. Nama saya Francis Renaldus Tumorang dengan NPM 150-2152 dari Prodi Teknik Informatika juga. Kami dari Oke, mungkin sekian. Bisa dilihat di sini namanya banyak, tapi kebetulan kami yang bisa membuat tugas ini, yang lain membantu dalam pengeditannya. Tanpa basa-basi yang banyak, kami akan mulai saja penjelasan tentang mengenai antena ya. Antena sekarang sudah banyak perubahan. Antena yang dulu dengan yang sekarang sangat berbeda. Bisa dibilang semakin berkembang dan semakin canggih antena itu sendiri. Antena adalah transformator atau penyalur gelombang terarah. Antena adalah bagian vital dari suatu pemancar atau penerima yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara. Misalnya seperti kita menonton TV, kita menggunakan antena supaya kita dapat menangkap sinyal dari udara. Dan begitu juga dengan radio-radio di saluran-saluran yang ada. Kemudian macam-macam antena. Antena itu banyak sekali ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dari yang kekuatan sinyalnya tinggi sampai yang rendah. Di sini ada beberapa macam gambar antena, seperti antena Yagi, antena roket, antena grid. Saya mulai saja dengan antena grid. Di sini juga ada gambarnya. Antena grid ini merupakan salah satu antena WiFi yang populer. Nah, dia cukup populer. Sudut pola pemancaran antena ini lebih fokus pada titik tertentu sesuai pemasangannya. Jadi kalau pemasangannya tidak betul juga ya sama aja bohong sih. Komponen penyusun antena ini adalah reflektor, pole, jumper. Fungsinya menghubungkan antena dengan radio. Nah, antena grid juga ada dua macam dengan frekuensi yang berbeda, yaitu 5,8 GHz dan 2,4 GHz. Perbedaan terdapat pada polanya. Kemudian ada antena roket. Nah, antena roket fungsinya point to point, memiliki jangkauan sinyal yang jauh, cukup jauh. Produk wireless ambiguity, susah juga mengucapkannya, menggunakan radio roket M5. Cara menyetingnya menggunakan browser. Oh, ini antena yang cukup canggih juga ya. Sorry, masih ada lanjutannya ternyata. Masih ada antena Yagi. Kasihan ngambek ntar nih. Antena Yagi ini adalah jenis antena radio atau televisi yang diciptakan oleh Hidetsugu Yagi. Nah, ini jelas namanya orang Jepang ya. Antena ini dilengkapi dengan pengarah maksudnya, dan pemantul yang berbentuk batang. Kita bisa lihat bentuknya seperti batang-batang. Antena Yagi terdiri dari 3 bagian, yaitu driven adalah titik catu dari kabel antena. Biasanya panjang fisik driven adalah setengah panjang gelombang dari frekuensi radio yang dipancarkan atau diterima. Itu dia antena Yagi. Baru ada antena sektoral. Antena sektoral hampir mirip dengan antena
omnidirectional yang juga digunakan untuk akses point to server, point to multipoint, P2 atau P2MP. Wih, susah juga nyebutnya ya. Links dapat menampung hingga 5 klien. Beberapa antena sektoral dibuat dengan tegak lurus dan ada juga yang horizontal. Berarti dia multi ya, bisa horizontal, bisa vertikal. Oke, lanjut. Dan di sini kami membahas satu antena yang kami sangat suka, antena omni. Antena omni ini sangat erat dengan kaitannya dengan WiFi ya. Dia memperkuat dan memperluas jaringan WiFi. Antena omni adalah antena yang kegunaannya seperti wajan bolik. Antena termudah yang bisa dibuat dengan penguatan sekitar 3,4 dBi. Terbentuk tuning dan nilai-nilai tergantung tuning dan nilai-nilai elemen yang ada. Fungsi antena omni itu sendiri, fungsi utamanya antena wireless adalah memperluas area seperti yang saya sebutkan tadi, conference, bukan untuk memperkuat sinyal. Oh sorry, ternyata saya salah. Fungsi penguat sinyalnya adalah pada radio atau akses point. Jadi tergantung radio atau akses pointnya itu kuat atau tidak sinyalnya. Fungsi utama antena omni ini untuk memperluas jangkauan area WiFi itu sendiri. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke cara pembuatannya. Sorry ini nggak masukin ke slide karena tidak muat atau terlalu panjang ntar slide-nya. Bahan-bahannya bisa kita lihat di sini. Ada pipa PVC 1 inci panjangnya, disesuaikan dengan elemen antena. Jadi makin panjang elemennya makin panjang juga pipanya. Kemudian tutup pipa 1 inci 2 buah. Jadi ada tutup pipanya 1 inci 2 buah untuk bagian belakang dan bagian depan paralon itu sendiri pipa. Kemudian kawat email diameter kurang lebih 1 mm. Yang saya tahu kemungkinan makin bagus kabel tembaganya itu, kawat tembaganya itu makin bagus sinyalnya, makin jauh jangkauannya. Kemudian N-type female connector. N-type female connector ini itu biasanya digunakan untuk konektor kabel koaksial. Kabel koaksial itu untuk antena. Kemudian ada klem pipa 2 buah, kemudian baut secukupnya untuk klem pipa. Kemudian busa plastik secukupnya untuk supaya kawat tembaga itu tidak menyatu dengan pipanya. Jadi ada renggangnya gitu. Cara pembuatannya seperti ada yang digambar. Ini bahan-bahannya. Kemudian lubangi tutup pipa itu. Satu tutup pipa saja untuk pemasangan kabel konektornya ya. Pasang busa plastik yang dibentuk lingkaran di sebelah bagian untuk penyangga kawat email agar senter di dalam pipa dan tidak bengkok. Itu dia fungsi busa plastik tadi, supaya tembaga itu sendiri tidak menyatu dengan pipanya, jadi agak renggang dia. Ini dia contohnya, yang kawatnya itu dibentuk bulat gitu, seperti seperti gelombang. Kemudian dipasangi busa berbentuk lingkaran sesuai diameter pipa itu sendiri. Nah, masukkan kabel kawat email yang telah dipasang busa plastik ke dalam pipa. Kemudian kita masukkan kabel kawat itu ke dalam pipanya. Ini seperti yang ada di gambar ini. Solder kawat ujung bawah email ke inner end konektor tadi. Nah, seperti ini gambarnya. Sudah dipasang, kemudian pasang kedua tutup pipa tersebut. Siapkan klem seperti gambar di bawah. Di bawah mana di bawah nih? Oh ini. Siapkan klem seperti gambar di bawah menggunakan sembarang bahan isolator yang cukup kuat. Nah, kemudian tahan lama jika dipasang di odor.
tahan lama. Iya mungkin. Plat putih pada gambar di bawah terbuat dari pipa PVC 1,2 inci yang dipanaskan kemudian dipres. Oh, seperti itu. Lengkungan yang membuat huruf C terbuat dari pipa 1 mm tadi ya. Pasang klem ke antena Omni supaya ini sebagai pegangannya ya, supaya kita bisa memasang antena Omni itu seperti ke tiang atau apa gitu yang ada di atas rumah kita. Oke, itu saja. Ternyata cara pembuatannya cukup singkat sekali ya. Dan bisa dilihat itu mudah, tidak susah-susah amat saya lihat. Oke. Sekian, terima kasih. Slide-nya sudah habis. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Kami dari kelompok 6 ya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya yang telah menonton. Semoga tidak mengecewakan dan semoga nilainya tinggi. Itu harapan semua kelompok ya, karena nilai itu penting. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video tutorial kami berikutnya. Bye bye.